Ya, bertemu lagi di podcast untuk mata kuliah Competitive Market Analysis dan Value Proposition Development. Di podcast kali ini akan membahas mengenai materi di pertemuan ke-11. Untuk di podcast sebelumnya memang sudah membahas mengenai materi di pertemuan ke-11, cuman ini adalah lanjutan dari materi pertemuan ke-11, yaitu mengenai tahapan mencapai kesesuaian pelanggan dari value proposition yang akan diciptakan gitu. Jadi tahap-tahap dalam mencapai kesesuaian pelanggan ketika sebuah perusahaan itu menciptakan value proposition untuk pelanggan itu sendiri. Kesesuaian nilai yang tercipta karena nantinya akan menjadi kesesuaian pelanggan juga itu akan tercapai ketika pelanggan merasa senang dan mampu menjadi bagian dari pekerjaan penting pelanggan itu sendiri gitu. Menghilangkan juga pengalaman-pengalaman buruk dari pelanggan, kekecewaan dari pelanggan, dan menciptakan keuntungan yang unggul yang nantinya dipedulikan oleh pelanggan itu sendiri. Jadi kesesuaian nilai itu tercapai ketika pelanggan itu mendapatkan pengalaman yang baik dari kesesuaian nilai atau dari proposisi nilai yang diciptakan oleh sebuah perusahaan, dan juga dapat meningkatkan atau menghilangkan pengalaman buruk ataupun kekecewaan yang sebelumnya mereka pernah alami, dan juga untuk memenuhi kebutuhan yang mereka sedang mencarinya. Nah, selanjutnya di sini ada tiga jenis kesesuaian. Bagaimana mencari kesesuaian itu? Yaitu proses merancang proposisi nilai seputar produk dan layanan yang memenuhi pekerjaan, kesulitan atau kekecewaan, dan keuntungan dari pelanggan. Gitu. Kemudian kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh perusahaan itu dan apa yang diinginkan oleh pelanggan atau apa yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan adalah fokus utama atau fokus nomor 1 dari proposisi nilai yang berhasil gitu. Jadi fokus pertama oleh sebuah perusahaan ketika mereka itu menciptakan sebuah proposisi nilai kepada pelanggan adalah bagaimana pelanggan itu mencapai keterbutuhan mereka, dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan-pelanggan itu gitu. Dan ini bisa dikatakan bahwa proposisi nilai itu sudah berhasil. Nah, dari keberhasilan ini artinya adalah ada kesesuaian antara kebutuhan yang diinginkan atau kebutuhan yang sedang dicari oleh pelanggan dengan proposisi nilai yang ditawarkan oleh perusahaan. Gitu. Nah, di sini ada 3 jenis kesesuaian nih. Yang pertama, ketika perusahaan mengidentifikasi pekerjaan, kesulitan atau kekecewaan atau pengalaman buruk dari pelanggan dan keuntungan pelanggan yang relevan, dan perusahaan juga meyakini bahwa perusahaan ini dapat mengatasi dengan proposisi nilai yang mereka ciptakan gitu, yang perusahaan itu ciptakan. Nah, yang kedua yaitu ketika pelanggan itu bereaksi positif, merespon hal yang baik, merespon dengan baik terhadap proposisi nilai suatu perusahaan dan mendapat daya tarik di pasaran. Nah, hal ini disebut sebagai kecocokan solusi atau kecocokan pasar produk, atau yang bisa dinamakan juga kesesuaian antara apa yang sedang dibutuhkan di pasar dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ketika perusahaan menemukan model bisnis yang terukur dan menguntungkan bagi konsumen. Model bisnis yang terukur di sini adalah model bisnis yang nantinya bisa dicapai dengan baik. Model bisnis yang bisa diciptakan atau direncanakan bahwa model bisnis tersebut itu akan memenuhi kebutuhan pelanggan, memenuhi kebutuhan pasar, dan bisa dilakukan dengan baik. Nah, selanjutnya bentuk kesesuaian pelanggan itu seperti apa? Ada keterhubungan nih antara layanan produk dengan pekerjaan pelanggan, pengalaman buruk atau kekecewaan dari pelanggan, dan juga dari harapan pelanggan atau keuntungan yang ingin mereka dapatkan. Kemudian tujuan bahwa nilai itu tercapai gitu. Nah, selanjutnya ketika sebuah proposisi nilai itu terjadi, yaitu ketika solusi dapat mengatasi sebuah masalah. Nah, ini terjadi ketika apa? Buktinya apa sih ketika solusi itu bisa mengatasi sebuah masalah? Yaitu memiliki bukti nih bahwa pelanggan peduli dengan
pekerjaan mereka yang sedang dikerjakan, kemudian dengan kekecewaan yang pernah mereka alami dan keuntungan-keuntungan tertentu gitu. Kesulitan yang ingin mereka atasi dan keuntungan yang ingin mereka capai gitu. Kemudian terjadi juga ketika merancang proposisi nilai yang membahas mengenai pekerjaan dari pelanggan. Kemudian membahas mengenai pengalaman buruk dari pelanggan dan juga dari keuntungan-keuntungan yang pelanggan itu harapkan. Nah, perusahaan ini berusaha nih mengidentifikasi pekerjaan, kesulitan atau pengalaman buruk dan keuntungan yang paling relevan bagi pelanggan dan merancang proposisi nilai yang sesuai gitu. Nah, kemudian setelah itu membuat prototipe atau membuat sebuah rencana beberapa proposisi nilai yang digunakan sebagai alternatif untuk menghasilkan mana sih proposisi nilai yang paling sesuai, mana sih proposisi nilai yang paling cocok, seperti itu. Nah, kecocokan atau kesesuaian ini itu dapat dicapai atau yang dicapai tapi belum terbukti dan hanya ada di atas kertas atau mungkin belum terlalu terlihat nih bagaimana sih hasilnya gitu. Nah, langkah perusahaan selanjutnya bagaimana ketika solusi itu belum bisa mengatasi masalah, ketika bukti-bukti itu belum ada gitu. Yaitu memberi bukti bahwa pelanggan peduli dengan proposisi nilai yang perusahaan itu ciptakan, yang perusahaan itu buat, atau memulai dari awal dengan merancang proposisi nilai yang baru lagi. Mungkin proposisi nilai yang dibuat sebelumnya itu masih belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan itu sendiri gitu. Jadi masih ada perlu perbaikan, masih perlu ada yang namanya pencarian masalah. Jadi ketika proposisi nilai itu terbentuk, maka solusi yang akan ditawarkan juga akan sesuai atau cocok dengan masalah yang dihadapi oleh pelanggan gitu. Nah, selanjutnya yaitu ketika produk itu ada di pasar atau produk dapat ditemukan dengan mudah di pasar. Dan ini terjadi ketika apa? Ketika memiliki bukti juga bahwa produk dan layanan atau penghilang hal negatif atau penghilang meminimalisir nih pengalaman-pengalaman buruk dari pelanggan yang sebelumnya sudah terjadi, dan pencipta keuntungan benar-benar menciptakan nilai pelanggan dan mendapatkan daya tarik di pasar gitu. Jadi ada ketertarikan oleh pelanggan di produk-produk yang sudah ditawarkan oleh perusahaan di pasar gitu. Jadi produk-produk itu sudah ada memiliki ketertarikan oleh pelanggan itu sendiri gitu. Jadi perusahaan itu benar-benar menciptakan sebuah nilai kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ketika model bisnis sesuai. Model bisnis di sini adalah perencanaan model bisnis proposisi nilai itu gitu. Dan ini terjadi ketika seperti apa? Memiliki bukti juga bahwa proposisi nilai Anda dapat atau proposisi nilai sebuah perusahaan itu dapat dimasukkan ke dalam model bisnis yang menguntungkan juga dan terukur. Model bisnis itu menguntungkan dan terukur yang di dalamnya itu terdapat proposisi nilai yang akan dibentuk, yang akan ditawarkan kepada pelanggan gitu. Nah, proposisi nilai yang hebat itu seperti apa? Proposisi nilai yang hebat tanpa model bisnis yang hebat juga dapat berarti kesuksesan finansial juga kurang optimal atau bahkan mengarah kepada kegagalan gitu. Jadi tidak ada proposisi nilai nih yang dapat bertahan tanpa model bisnis yang bagus, model bisnis yang sehat gitu. Nah, pencarian kecocokan model bisnis atau model bisnis mana sih yang cocok itu memerlukan berbagai cara, ya artinya adalah memulai hal baru, kemudian ketika masih ada revisi kita mulai hal baru lagi, atau mungkin mengevaluasi nih apa sih yang masih kurang, apa sih yang masih harus diperbaiki gitu. Jadi pencarian kecocokan model bisnis memerlukan bolak-balik yang melelahkan antara merancang proposisi nilai yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan model bisnis yang menciptakan nilai bagi organisasi perusahaan itu sendiri gitu. Nah, proposisi nilai dalam profil pelanggan di bisnis itu adalah bahwa proposisi nilai dalam transaksi bisnis ke bisnis itu biasanya melibatkan beberapa pemangku kepentingan dalam pencarian, dalam evaluasi, dalam pembelian, dan dalam penggunaan produk atau layanan dari perusahaan tersebut. Nah, masing-masing juga memiliki profil yang berbeda dengan pekerjaan mereka, kekecewaan, dan keuntungan-keuntungan yang berbeda yang diharapkan gitu. Jadi pemangku kepentingan dapat memiringkan keputusan pembelian ke satu arah atau lainnya
Jadi di bisnis to bisnis, proposisi nilai itu melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Supaya apa? Supaya benar-benar terbentuk proposisi nilai yang memang sesuai dengan visi misi perusahaan, sesuai dengan kriteria atau kemampuan perusahaan, dan nantinya juga akan tersampaikan kepada pelanggan dengan baik gitu. Nah, proposisi nilai dalam rumah tangga atau dalam sebuah keluarga gitu, dalam sebuah individu itu sendiri, itu proposisi nilai kepada konsumen juga dapat melibatkan beberapa pemangku. Jadi sama nih seperti di bisnis ke bisnis. Misalnya pertimbangan sebuah keluarga yang berniat membeli konsol game gitu, jadi sebuah produk. Dalam situasi ini ada juga nih perbedaan antara pembeli ekonomi, pemberi pengaruh, pengambil keputusan, pengguna, dan penyambut. Oleh karena itu masuk akal untuk membuat sketsa kanvas proposal nilai, proposisi nilai yang berbeda untuk setiap pemangku kepentingan. Jadi mereka masing-masing itu mempunyai proposisi nilai, mempunyai rencana proposisi nilai itu seperti apa. Nah, di sini untuk pengaruh dari proposisi nilai di dalam keluarga itu berasal dari beberapa. Yang pertama dari influencer. Influencer yaitu berarti individu atau kelompok yang pendapatnya itu dapat diperhitungkan dan yang mungkin didengar oleh pembuat keputusan, bahwa di dalam cara yang informal juga bisa, bahkan dalam cara yang informal. Kemudian dari rekomendasi, yaitu orang-orang yang melakukan proses pencarian dan evaluasi kemudian membuat rekomendasi formal untuk atau menentang pembelian. Nah, kemudian pembeli ekonomi, individu atau kelompok yang mengendalikan anggaran dan yang melakukan pembelian sebenarnya. Kemudian ada pembuat keputusan, orang atau kelompok yang pada akhirnya bertanggung jawab atas pilihan produk yang akan dibeli. Nah, kemudian pengguna akhir, yaitu penerima manfaat akhir dari suatu layanan. Kemudian penyabot, itu kata lainnya yaitu orang dan kelompok yang dapat menghalangi atau menggagalkan proses pencarian, evaluasi, dan pembelian produk atau layanan. Nah, sekian materi untuk pertemuan di ke-11 ini, cukup banyak. Nanti untuk penjabarannya bisa kita share di kelas. Terima kasih untuk materi podcast pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.